Ya, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang post tagging dan name entity recognition. Saya buka dulu whiteboard. Ya. Post part of speech tagging dan name entity recognition. Keduanya ini sering disebut atau merupakan termasuk dalam apa yang disebut dengan sequence tagging. Artinya ini bentuk yang lebih umum, sequence tagging. Ya, istilah ini salah satunya kita bisa lihat di ada di referensi utama kita ya. Yaitu speech and language processing. Kita lihat di sini. Speech and language processing ini di bab 8. Sequence labeling, maaf ya, tadi saya bukan sequence tagging ya. Sequence labeling. Ya, jadi kita lihat bahwa recognition dan tagging ini adalah eh, ya bentuk umumnya adalah labeling, membuat label. Ya, sebelum kita menggunakan slide yang kita gunakan pada dasarnya ada dua. Yang pertama adalah yang slide yang tadi ya, yang saya tampilkan tadi. Yang kedua adalah slide yang di sini. Ya, meskipun ini adalah pengantarnya saja. Kita akan mendiskusikan dulu apa itu yang bagian kiri, yaitu apa itu POS, apa itu name entity, dan apa itu sequence. Sequence sudah kita diskusikan, yaitu di sequence modeling atau deep, terutama deep sequence modeling ya, yang sequence modeling yang deep, yang seperti RNN. Apa yang dimaksud dengan sequence, kemudian apa yang dimaksud dengan POS, apa yang dimaksud dengan name entity. Jadi name, POS dan name entity itu termasuk dalam sequence. Oke, kita coba lihat di em, apa yang dimaksud dengan sequence modeling atau sequence-nya dulu. Kita lihat supaya mudah menggunakan slide ini. Ini adalah contoh sequence untuk part of speech tagging. Kita belum membahas tentang apa itu part of speech, apalagi tagging. Iya, tapi kita membahas tentang sequence. Iya, ini inputnya adalah sequence. Sequence itu adalah mempunyai urutan yang kalau urutannya diubah-ubah itu berbeda maknanya. Iya. Jadi ini adalah sequence itu adalah urutan atau untaian ya bahasa Indonesianya ya atau rangkaian yang itu artinya mempunyai informasi urutan. Kita sudah tahu bahwa
teks itu adalah memang sequence, sehingga semuanya sequence. Tapi di sini yang dimaksud dengan sequence labeling adalah yang di label ini adalah sequence. Ya, yang di label ini adalah sequence. Kalau kita lihat em, di kalau kita membahas waktu di sequence modeling, khususnya juga termasuk waktu kita bahas ini ya RNN, itu ada beberapa tipe, ada beberapa format atau beberapa arsitektur. RNN itu adalah seperti ini, atau ya RNN sebagai dasar dari sequence modeling atau sequence modeling secara umum. Ini adalah seperti ini ya. Ini gambarkan RNN. Jadi ini adalah teks, kata satu, kata dua, kata tiga, kata empat, dan seterusnya gitu ya, kata-kata dan seterusnya. Ada kata yang ke N misalkan, yang disebut dengan sequence labeling itu adalah di sini dikasih, ini mau diisi, di label, di recognize, recognition, di tagging, post tagging, ya. Jadi recognition sama tagging itu pada intinya adalah labeling. Jadi artinya satu 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 satu. Sequence labeling contohnya adalah post tagging dan name entity recognition. Dua contoh. Yang lain juga ada lagi, bukan hanya itu. Ini adalah namanya sequence labeling ya. Kalau selain sequence labeling untuk sequence model, termasuk contohnya RNN di sini adalah kalau untuk classification itu hanya yang diambil di sininya saja outputnya. Atau saya gambarkan lagi. Misalkan gambar yang lebih sederhana saja. Kita tambah lagi di sini. Ini kata satu, kata dua, kata tiga, sampai kata KM. Artinya ini sebuah email misalkan, sebuah tweet misalkan, sebuah artikel berita misalkan. Nah, kalau classification di sini, ini adalah classification, termasuk sentiment analysis. Hanya outputnya hanya di sini saja. Kalau sequence leveling, artinya satu satu, ya, atau ya many to many. Many to many dalam arti satu ke satu ya. Maksudnya input dan outputnya itu sama. Karena many to many bisa seperti kita udah pelajari, kita ingat-ingat, many to many itu bisa encoder decoder yang many input dan many outputnya itu bisa berbeda jumlahnya. Jadi ini adalah dua RNN. Ya, kita di sini berbicara tentang RNN ya, itu sebagai contoh saja. Meskipun itu secara umum sebenarnya adalah sequence model, termasuk ada transformer dan lain-lain. Ya, di sini misalkan ada W1 sampai WN sebagai input, outputnya W1 sampai WM misalkan. Ya, jadi many to many, tapi jumlah input dan output panjangnya bisa berbeda. Ya, ini adalah encoder, decoder. Ya, yang jumlah input dan output berbeda. Ya, balik lagi kita di sini membicarakan adalah sequence labeling, yaitu satu ke satu. Dalam hal ini kita membicarakan adalah post tagging dan entity recognition. Jadi sequence labeling itu adalah seperti itu. Sequence nanti ada post, ada name entity. Sekarang post. Ya, post itu adalah part of speech.
sebuah istilah yang nama lainnya adalah jenis kata. Ya mungkin yang lebih jelasnya ya sebenarnya jenis kata ya daripada part of speech. Part of speech itu kan bagian dari kalimat atau apa gitu speech ya. Tapi kan lebih jelasnya sebenarnya jenis kata. Jenis kata itu ada kata benda, ada kata kerja, ada kata sifat, ada kata keterangan, ada kata depan, misalkan gitu. Artinya setiap kata di sini jenis katanya apa? Kata di sini jenis katanya apa? Kata di sini jenis katanya apa? Jadi satu persatu semuanya. Ya, ini adalah part of speech. Jadi sequence di sini, ini adalah jadi sequence dari sequence ke sequence. Jadi sebenarnya kalau di sini, em, kalau kita lihat di sini itu adalah bisa aja namanya sequence to sequence, sequence to sequence ya, sequence to-nya pakai angka dua kadang-kadang gitu ya, sequence to sequence. Tapi kata atau istilah sequence to sequence itu biasanya tidak digunakan di sini, tapi digunakan di sini. Yang biasanya ya kebiasaan dipakai adalah sequence di sini dan sequence di sini, di mana sequence sequence input dan sequence output panjangnya bisa berbeda. Ya, sebenarnya kita juga bisa ini juga sih, kalau panjangnya berbeda itu kan bisa sama ya. Kita juga sebenarnya bisa aja dibuat sama antara input dan output. Misalkan panjangnya di sini 10, di sini 10, menggunakan arsitektur encoder, decoder. Ya, ya ini suatu hal yang ini ya, ya menarik ya. Tapi saya kira secara logika karena udah jelas bahwa ini satu ke satu ya akan lebih mudah dengan ini daripada kita menggunakan encoder decoder meskipun bisa ya. Secara logika bisa menggunakan arsitektur seperti ini. Ya sebenarnya ini agak keluar atau agak melebar ya. Bisa saja ya sebagai salah satu penelitian ya, penelitian latihan penelitian seperti tugas akhir bisa saja dibandingkan arsitektur post tagging menggunakan sequence labeling seperti ini, yang satu RNN dengan dua RNN. Iya, iya bisa seperti itu ya. Ya kebetulan mungkin saya akan share sedikit ya. Sebentar. Saya mencoba membuat ini ya daftar topik tugas akhir ya karena kebetulan saya ini ya ya saya mencoba karena salah satu interest saya itu ini di apa di eh, dasar-dasar NLP saya buat di sini dan saya terus coba perbaiki. Ini salah satu interest saya adalah pemrosesan bahasa alami NLP termasuk ya text mining ya. Em, Terutama adalah salah satunya adalah dasar-dasarnya. Di samping juga ada penerapannya di korpus Islamnya. Nah, di sini ada ini ya, apa, ya topik-topiknya di sini ya. Nanti saya baik terus tambah terus. Ini adalah topik-topik dasar NLP atau text mining. Yang salah satunya seperti tadi itu, nah, membandingkan antara name entity recognition, post tagging maaf ya, ya post tagging menggunakan arsitektur yang seperti itu. Mungkin sebenarnya itu suatu ya seperti kita ingin melihat-lihat bagaimana kemungkinan-kemungkinan analisis dianalisis seperti itu. Ya, kita balik lagi ke sini. Ini adalah post jenis kata, udah jelas kata ini jenisnya apa, kata ini jenisnya apa, dan seterusnya. Ini adalah post tagging. Sekarang name entity recognition.
Ya, recognition itu ya seperti tadi ya, ini adalah labeling ya. Berarti labeling itu termasuk labeling itu adalah tagging, recognition. Dalam hal ini recognition itu maksudnya name entity recognition di sini. Ya. Sekarang kita lihat dulu apa itu name entity. Name entity itu adalah kita lihat contohnya seperti ini. Saya buka dulu slide-nya. Ya. Contoh name entity adalah seperti ini. Jadi inputnya itu adalah eh, teks yang hitam ini ya. Kita jangan lihat yang birunya, yang hitam aja. Ya. Kemudian kita ingin melihat entitas. Ya. Oh, maaf, yang biru juga ya. Ini yang biru juga. Yang biru itu adalah entitas. Jadi seperti ini, setting high full prices, koma. Ini yang ini aja, United Airlines. Jadi yang bawah ini nggak bisa ya. United Airlines set Friday it has increased fares by $6. 6 dollar per round trip on flights to some cities also served by lower cost carriers. Titik. American Airlines, a unit of AMR Corps immediately match the move dan seterusnya. Ya di sini entitas name entity itu adalah entitas bernama name entity, entitas yang bernama. Entitas bernama di sini em, adalah entitas itu adalah yang di sini yang di biru ini adalah entitas dan entitas bernama. Dan entitas bernama ada jenisnya, organisasi, waktu, uang, organisasi, organisasi, person, orang ya, organisasi, waktu, lokasi, lokasi. Ya, kita lihat di sini. Jadi inputnya, kalau di sini artinya inputnya itu yang hitam dan yang ini, yang biru ini, ya. Kemudian kalau kita lihat di sini, em, apa, yang sequence labeling, itu sequence labeling kan seperti ini ya, sequence labeling ya, seperti ini ya, sequence labeling. Kalau post tagging itu adalah satu-satu semuanya. Nah, kalau name entity recognition itu adalah seperti ini. Ini adalah kata, 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 sampai seperti yang tadi ya. Kita lihat sampai seperti yang tadi, yaitu ini. Kata pertama adalah sighting. Kata terakhir adalah Francisco. Ya, ya kata pertama ini adalah sighting. Kata terakhir di sini WN misalkan adalah Francisco. Atau misalkan di sini yang sebelum terakhir adalah San Francisco. Ini yang lain-lain. Ya, kita lihat di sini, ulangi lagi, balik lagi. Jadi citing itu bukan termasuk name entity, bukan. Ini termasuk name entity tapi gabung dengan ini. Ini termasuk name entity gabung dengan ini name entity, kemudian ini sendiri name entity yang terdiri dari satu token. Name entity yang terdiri dari dua token ya ini yang saya kira yang ada dolar sendiri, 6 sendiri. Kemudian name entity yang terdiri dua token, American dan Airlines. Name entity yang terdiri dari dua token atau mungkin tiga token, AMR, Corp, sama titik.
name entity yang terdiri dari dua token dan seterusnya. Nah, sekarang mungkin diskusi singkat. Bagaimana cara tahu atau cara menandai di sini? Bukan ini bukan metodenya ya, bukan caranya ya, tapi hanya menandai aja bahwa ini dan ini San Francisco itu adalah name entity yang terdiri dari dua token. Ini adalah name entity organization atau name entity aja atau name entity organization. Ini bukan name entity, bukan name entity, bukan name entity dan seterusnya. Ya. Jadi yang name entity itu seperti kita lihat di sini, ini adalah yang ini name entity tokennya kami ini jadi satu gitu ya. Ya, jadi kalau kita diskusikan bagaimana caranya ini, apa yang perlu ditandain di sini. Silakan mungkin ada ide, komentar, gimana caranya? Apa jenis labelnya kan sequence labeling ya? Gimana? Ada ide? Hmm. 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 Ada Kurniawan, udah saya lihat di sini. Ya Pak. Ya silakan. Gimana ada ide nggak? Gimana ini? Saya ulangi lagi ya di sini ya. Saya lihatin. Ini jelas ya. Ini yang saya tanyakan ya. Ini adalah inputnya, kemudian ini outputnya, ini outputnya. Ya, kalau kita lihat input output yang tadi, inputnya itu adalah semua kata-kata di sini, termasuk yang biru. Outputnya itu adalah yang biru ini. Ya, ini sebenarnya output, tapi maksudnya outputnya gini, bukan entity. Maksudnya gini, bagaimana menandai apa ini label apa sebagai bukan entitas kata ini, kata citing dan seterusnya di sini. Kemudian seperti San Francisco ini adalah entitas, ini adalah entitas. Cara sederhananya gimana? Mungkin dikasih ini Pak, dikasih kayak eh, tanda tanda list gitu. Tanda Jadi apa, yang Mak? Tanda hmm, list. Oke, tanda list gimana? ya jadi kalau misal yang entitasnya itu kan yang ini dua entitas yang terakhir yang San Francisco. Nah, Iya, di betul. di output yang duanya itu dikasih kayak tanda gitu Pak. Beli tanda apa ya? Kurang tahu saya juga kalau tandanya apa. Oh, gitu. Iya, ya nggak apa-apa. Saya kira ya mengarahnya memang ke situ ya, saya kira ya. Mengarahnya Iya. memang segala logika seperti itu ya. Iya, makasih Ade Kurniawan itu saya kira kita mengarahnya ke situ. Kemudian yang lain gimana? Eh, Bagaimana kita me- menandai label ini? Kan ini sequence labeling ya. Name entity recognition ini pada prinsipnya kan sequence labeling. Artinya melabeli recognition itu merekognisi ini, artinya melabeli satu-satu ini. Ini kan masih sequence labeling. Gimana tadi bisa mungkin tadi udah di apa ada Kurniawan udah ini ya, saya kira arahnya ke situ. Yang lain em, Arik mungkin atau yang lain. Atalah masih satu kali. Gimana ada ide nggak?
Ya oke, kalau mungkin sementara belum, ya ide sangat paling atau paling sederhananya adalah ini aja, dikasih ini yes atau no aja. Jadi ininya yes atau no, yes atau no, yes atau no, yes atau no, yes atau no. Itu ide yang paling dasar, paling sederhana meskipun tentunya ada kelemahannya, yaitu kita tidak bisa tahu bahwa San Francisco itu sebagai satu kesatuan ya. Jadi ini adalah yes atau no, yes atau no, yes atau no. Jadi sequence labeling. Ya kan ini satu-satu kan? Yes atau no, yes atau no, masing-masing yes atau no. Tapi kita tidak bisa tahu bahwa di sini kalau ini misalkan yes atau no, ini no berarti ini bukan bagian dari name entitas, name entity, bukan bagian dari entitas bernama, bukan bagian dari entitas bernama. Jadi no, no, ini yes, yes, no, yes, ini no, 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 yang hitam-hitam jadi no, kemudian yang ini jadi yes. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya tahu bahwa ini yes, tapi ini satu kesatuan. Ini yes, yes, tapi ini ke satu kesatuan. Gimana caranya? Nggak ada ide nggak? Silakan mungkin. Ini ada ide, ada katalah nggak? Ini masih satu. Gimana, Rian? Barangkali atau yang lain? Putri, Putri Cahyani gimana? Ada ide nggak? Ya, saya ulangi. Em, Jadi ide yang paling dasar, paling sederhana itu adalah yes, no, yes, no, yes, no, yes, no. Dan kemudian kita ini, kita ini yes, ini no, 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 no semua ini baru yes, yes. Tapi yes ini dan yes ini kan berarti berbeda ya. Ini ada, ada satu kesatuan ya. Supaya ini yes, tapi bisa tahu gimana caranya. Satu kesatuan. United dan Airlines itu satu kesatuan entitas. Name entity, entitasnya itu terdiri dari dua token. Gimana Putri? Ada yang lain? Maaf Pak, belum kebayang. Oh, yang ya, oke nggak apa-apa. Atau sekarang gini, secara logika sederhana saja. Bagaimana ini yes, yang United dan ini yes, tapi yes ini dan yes ini itu adalah ini dari untuk yes yang awal, yes yang akhir, atau yes mulai, yes yang apa gitu. Maksudnya y-nya diganti y apa, yes apa, atau ditambah yes apa gitu. Gimana, udah kebayang belum Putri? Mungkin kalau Oke, yesnya saling silakan. berdekatan itu mungkin sama, Pak. Nah, apalah ya. Iya, Pak. Apalah ini nomor berapa ya? Nomor berapa? Ini ya, ini benar ya. Maksudnya yang eh, berdekatan gimana? Maaf, ulangi lagi. Kalau ini yes apa gitu gimana? Ya, Kalau ini misalkan jelasin no. Ya, kalau silakan. dari yang dari awal kan kayak no, 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 terus ada Iya betul. yes, yes, terus no, yes itu Iya, kan, Pak. iya betul. Jadi misalnya kalau yesnya saling berdekatan atau
langsung dua kali berurutan mungkin itu bisa jadi satu kata yang sama gitu. Iya, maksudnya ini kan kita bicara sequence labeling ya. Sequence labeling itu seperti ini tadi. Sequence labeling itu adalah seperti ini. Berarti setiap setiap ini dilabelin, setiap kata dilabelin, setiap kata dilabelin kan. Nah, kalau di sini setiap kata dilabelin, artinya labelnya itu apa? Kalau ini misalkan no, 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 ini United yes, Airlines yes, ini yes apa, ini yes apa? Dibedain yes-nya atau bagaimana? Pendekatan gini, artinya kan label itu seperti kelas ya. Ini kan seperti binary class kalau yes no aja ya. Seperti ini kan klasifikasi ya. Klasifikasi ini yes atau no. Klasifikasi yes atau no. Klasifikasi yes atau no. Klasifikasi yes atau no. Di sini kebetulan no semua. Kemudian ini yes atau no. Ini adalah yes. Ini yes atau no. Ini adalah yes. Tapi ternyata dengan yes dan no saja bisa memang mendeteksi atau digunakan untuk pelabelan, tapi tidak bisa mendeteksi bahwa ini satu kesatuan. Mungkin ya sebagai organisasi, Pak. Jadi misal United yes organisasi, Airlines organisasi. Jadi kalau digabung bisa menjadi satu kesatuan. Oke, bentar ya. Dan Aldo ya. Ya, Pak. Iya, ya saya kira, maaf ya, saya minum sebentar ya, batuk. Iya, saya kira ini ya, ide yang bagus ya dari Glenn Aldo ya. Bahwa yes no-nya itu sekarang yes no organisasi, atau no-nya ya no aja ya. Yes organisasi gitu ya. Iya, saya kira ya betul. Saya kira seperti itu ya. Hanya memang pada kenyataannya nanti ada organisasi gabung dengan organisasi lagi. Jadi seperti misalkan misalkan eh, misalkan apa ya? Misalkan organisasi itu ini adalah organisasi gabungnya organisasi ini misalkan dua token ini satu token gabung gitu ya. Seperti misalkan apa ya? Em, yang tidak dipisahkan oleh token yang lain. Misalkan misalkan gini, Bandung, misalkan ya tulisannya memang seperti ini, misalkan ya, Bandung, Jabar, Bandung, Jabar, Jabar, oh gini, Jabar 5 Maret, bukan, Bandung, Jabar, oh ya 5 itu masuk juga name entity ya. Iya, atau Bandung, Jabar, yang tadi ya, seperti contoh yang tadi aja, $6. Nah ini kan name entity yang jadi satu kesatuan, tapi ini kemudian, oh tapi ini bentar. Ini beda lagi ya. Sebentar yang sama ininya, sama jenisnya. Hmm, atau mungkin gini aja. Soreang. Ya, Soreang. Ya, Soreang Bandung. Ya, ini bisa sendiri-sendiri. Katakanlah ya, mungkin ada kayak seperti ini sendiri, sendiri, atau mungkin juga bahkan ini sendiri. Artinya, meskipun sama-sama location, ya, sama-sama location, tapi di sini, ini location satu token. Location satu token. Ya, location satu token. Kalau tadi dikatakan bahwa yes location,
yes location, yes location. Nah, ini bisa jadi satu, dianggap sebagai satu ya. Kalau idenya seperti Glenn Aldo. Kalau seperti ini memang bisa ya. Di sini adalah yes organization, yes organization, yes time, seperti ini yes organization jadi satu gitu. Oke, saya kira Aldo udah lebih mengarah lagi ya. Tapi tadi ada masalah-masalah atau kasus-kasus yang dengan ide dari Glenn Aldo itu jadi tidak bisa terpecahkan. Oke, mungkin saya akan langsung aja. Salah satu cara yang umum itu adalah yes-nya itu adalah yes mulai di sini. Seperti San Francisco, di sini yes-nya adalah yes begin atau mulai. Yes-nya di sini yes continue, misalkan gitu. Itu ya, yes begin. Begin itu maksudnya begin ini, begin entitas. Continue itu adalah continue entitas. Jadi kalau seperti ini misalkan, ini yes begin aja, yes begin lagi, yes begin lagi gitu. Jadi mungkin yes saja nggak ada, yes, adanya yes begin sama yes continue. Jadi ada tiga kelasnya, no, yes begin, yes continue. Oke, mungkin seperti itu ya. Salah satunya nanti akan kita pelajari seperti itu. Oke, jadi post sudah jelas, name entity sudah jelas, apa yang disebut dengan tagging sudah jelas, apa yang dimaksud dengan recognition sudah jelas, yaitu tagging dan recognition pada intinya adalah labeling. Labeling pada intinya adalah classification. Jadi mengklasifikasikan apakah kelasnya itu jenisnya, misalkan post tagging, jenisnya jenis kata apa, jenis kata apa untuk ini, jenis kata apa, klasifikasinya seperti itu. Kalau name entity recognition ini adalah yes atau no atau apa, no atau yes begin, no atau yes begin atau yes ini tiga ya, yes begin atau yes continue. Ya, ini no atau yes begin atau yes continue. Setiap sequence, setiap token. Ya, sequence labeling artinya di sini sequence sudah pasti input, outputnya adalah sequence. Ya, oke sampai sini kita ada pertanyaan. Ini adalah dasarnya. Apa itu post tagging? Apa itu name entity recognition? Yang itu adalah secara umum adalah sequence labeling. Gimana ada pertanyaan? Silakan. Ya, mungkin barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya, maaf tadi saya mute ya. Saya pas batuk ya tadi masih. Ya, ini pada intinya adalah classification ya. Silakan mungkin ada pertanyaan. Maaf tadi mute. Dari saya minum batuk. Silakan mungkin ada pertanyaan. Review Maswara mungkin. Ya, pada intinya adalah classification karena di sini kalau di sini adalah jenis kata. Kalau post tagging kalau di sini adalah yes atau no, yes no atau yes begin atau yes continue. Misalkan seperti itu. Gimana jelas nggak? Ya, jadi ini adalah klasifikasi. Klasifikasinya adalah satu-satu. Jadi setiap token dikelaskan, setiap token dikelaskan, setiap token dikelaskan. Tentunya setiap token dikelaskan itu tidak sama ya. Tidak sama itu artinya ada kata yang sama seperti misalkan jenis kata ya di post tagging. Satu kata yang sama mungkin ininya berbeda jenis katanya. Kata yang sama
di tempat lain mungkin berbeda tergantung dari konteksnya. Ya, jadi jenis kata itu tidak bebas konteks, tapi dia tergantung konteks. Seperti contoh, kalau di bahasa Indonesia yang populer adalah misalkan kata bisa. Oh, bukan kata bisa itu kata benda ya. Misalkan di bahasa Inggris kata book, ya book itu bisa buku atau bisa book itu maksudnya booking ya. Artinya book itu kata benda, bisa kata kerja booking, tergantung dari konteksnya. Gimana ada pertanyaan barangkali? Maaf ya kalau saya sebut nama karena masih sedikit biar maju supaya ini ya kan nggak sungkan kalau mau bertanya atau menyampaikan pendapat. Hafiz silahkan ada pertanyaan. Gimana Namira? Ada Namira. Oke kalau ada pertanyaan kita mulai ya saya kita mulai ya untuk mengenalkan slide. Ya kita mulai dengan post tagging. Post tagging yang lebih sederhana ya dibandingkan dengan entity recognition. Ya, di post tagging ini pertama adalah kita membicarakan tentang kelas dari kata-kata. Termasuk ada nanti ada tag-nya. Ini secara lebih umum, kemudian bagaimana tag-nya. Ya. Kemudian pengertian post tagging, kemudian metodenya, bagaimana melakukan post tagging, kemudian ada plus minus post tagging. Part of speech disebut juga jenis kata atau morphological class. Jadi kalau kita membaca atau mendengar morphological itu artinya kata di sini ya. Atau leksikal itu kata. Yaitu sebuah atribut dari kata. Ya, secara umum menentukan tipe dari kata tersebut. Jadi sebuah atribut atau sifat kita bisa lihat misalkan di sini ya. Jadi seperti kita lihat, bentar, oke. Ya, seperti ini. Ini ada kata-kata semua yang warna merah, warna hitam ya maaf ya, yang warna hitam. Kemudian yang merah itu adalah kita udah labelin jenis katanya. Jadi di dalam ini ya, ini ada garis miring ininya labelnya merahnya itu. Artinya ini dapat dianggap sebagai atribut. Suatu atribut itu fitur atau sifat atau properti ya. Nah, salah satunya adalah post tagging. Ya, kemudian kita lihat bahwa eh, ini adalah sebuah atribut dari kata. Ya, secara umum tipe dari kata tersebut. Ya, yang diprediksi dari part of speech atau jenis kata itu adalah misalkan apa yang disebut dengan sifat morphological. Jadi morphological itu atau morfologi itu adalah ilmu tentang kata, di mana sebuah kata itu ada ditambah-tambah, ada imbuhan-imbuhan. Imbuhan apa saja yang bisa ditambahkan, misalkan dari sifat sintaktik. Sintaktik itu maksudnya kalimat. Kalimat itu maksudnya kata-kata itu di dalam kalimat, di dalam konteks kalimat. Jadi misalkan kata apa saja yang bisa muncul di dekatnya. Seperti katakanlah misalkan kata sebuah. Ya, kalau berikutnya artinya kata benda kan sebuah itu ya. Di dalam sebuah konteks rangkaian kata-kata.
Kemudian semantik. Semantik itu adalah maksudnya. Maksudnya itu seperti misalkan sense. Sense itu pengertian katanya. Ya, pengertian kata sebuah kata mempunyai pengertian bisa lebih dari satu. Seperti kata bisa atau kata ini apa bisa racun ular atau bisa mampu. Jadi kalau di KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada kata ini maksudnya apa, definisi singkatnya. Kemudian apa gunanya kelas kata ini atau part of speech. Gunanya untuk ada aplikasi-aplikasi atau tas-tas ya. Seperti misalkan speech recognition. Maaf sebentar. Misalkan speech recognition. Um, ice cream is delicious. Ice cream is delicious. Ice cream is delicious. Ya, ininya kan speech-nya atau pengucapannya kan mirip ya, atau mungkin sama bagi orang seperti saya yang bukan native speaker ya. Yang benar yang kiri atau yang kanan? Silakan mungkin ada komentar nanti tanya. Atau dua-duanya benar. Ice cream is delicious sama ice cream benar atau lebih umum? Yang lebih umum yang adalah yang pertama atau yang kedua? Kedua, Pak. Kedua, Pak. Eh, Dua, yang dua. siapa tadi ya? Maaf, Ali Adrian ya. Akbar, Pak. Oke, Ali Akbar. Alasannya apa dan alasannya apa? Yang kedua lebih Karena atau susunan kata dari yang pertama itu tidak nyambung, Pak. iya, iya tidak nyambung. Artinya, sebentar saya tulis dulu biar nggak lupa. Ali Akbar ya, Muhammad eh Muhammad Ali Akbar ya, Muhammad Ali Akbar Al-Kohri. Oke, mungkin tambahan Jadi, sedikit ya. Pak, izin Eh, menambahkan, Pak. oke, silakan. Oke, jadi ketika saya baca-baca terkait part of speech tagging itu kan dia bisa mengetahui terkait uh, peningkatan pemahaman kontekstual dari bahasanya, Pak, dan sintaksis teksnya. Dan dari pandangan saya, ice cream is delicious dan ice cream is delicious ini uh, konteks ice cream is delicious itu tidak sesuai dari sisi konteks sama sintaksisnya, Pak. Makanya Oke. sepertinya ice cream is delicious lebih sesuai gitu. Oh iya, oke, makasih ya, Adi dan Putra ya. Iya, Pak. Ya, Kasih, Pak. ya, ya, makasih Adi dan Putra. Ya, sekira seperti itu ya. Jadi ice cream es delicious dua-duanya bisa, maksudnya dari teksnya seperti ini, tapi yang satu mungkin yang satu kurang wajar atau bahkan tidak secara grammar yang nggak benar, yang satu lebih wajar atau mungkin bahkan secara grammar lebih benar gitu ya. Nah kalau di sini kan dari es krim es delicious bisa cerah muncul seperti ini, bisa muncul seperti ini, tapi kemudian dicek ulang dengan salah satunya dengan ya kalau post tagging ini ya. Nah ini misalkan tidak mungkin ya. Jadi misalkan apa misalkan ini dari sisi post taggingnya jenis katanya misalkan apa ya ini ice cream jenis katanya apa ini adalah eh, kerja auxiliary mungkin sama krim hmm, ya mungkin ini dari sisi kata mungkin barangkali ya ini dari sisi kata kerja kok is misalkan gitu ya kata kerja lagi misalkan seperti itu tapi kali ini kata benda kemudian kata kerja kata atau kata ini ya sebelum is itu mungkin nggak mungkin misalkan kata kerja seperti itu misalkan ini dari sisi
jenis katanya. Oke, mungkin seperti itu ya. Jadi dari konteks jenis katanya nggak berurutan yang seperti ini nggak mungkin seperti misalkan gitu ya. Meskipun sama-sama ice cream is delicious itu bisa muncul ini, tapi setelah dicek dengan rangkaian atau urutan kata-kata yang dekat-dekat jenis katanya ini nggak mungkin. Oke, seperti itu. Kemudian berikutnya, apa gunanya kita mendeteksi atau men-tagging post? Ya, salah satunya adalah information retrieval ya, seperti search engine. Seperti misalkan mungkin di situ ada stemming. Stemming itu adalah bagaimana memotong atau menambah atau mengetahui imbuhan. Ya, ya, seperti itu ya. Em, dan banyak lagi. Oke, jadi masih artinya banyak gunanya, termasuk sebagai tambahan informasi bukan hanya sekedar kata, tapi adalah jenis kata supaya informasinya itu lebih banyak. Ya, karena apa? Karena mencari post tagging itu sesuatu yang relatif mudah. Performasinya udah relatif tinggi. Jadi ya membantu, sangat membantu, tapi kadang-kadang juga mungkin sedikit membantu, tapi lumayan. Oke. Secara umum jenis kata, ini menurut ini kita berbicara ilmu bahasa ya ini ya. Ada dua, yaitu kata yang terbuka dan kata yang tertutup. Terbuka itu maksudnya bisa nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi, yang baru, yang baru, yang baru. Tertutup itu artinya sedikit, yang stabil. Seperti misalkan, yang terbuka itu misalkan contohnya ya, karena misalkan yang relatif baru ya, udah nggak baru banget sih sebenarnya. Seperti misalnya ngeprint, googling, itu kan jadi udah masuk ya, sesuatu yang baru yang zaman sebelumnya belum ada. Tapi kalau yang tertutup itu seperti misalkan kata depan, kata misalkan satu, dua, tiga, meskipun ada nambah dikit, atau kata depan di, ke, dan seterusnya. Dan tentunya nambah terus, dan ini jauh lebih banyak, ini jauh lebih sedikit. Kemudian jenis kata itu sendiri, terutama dari jenis kata yang terbuka, itu ada nomina atau kata benda. Kalau dulu, atau sampai sekarang ya, itu ada yang noun, bahasa Inggrisnya noun, diterjemahkan menjadi nomina. Iya. Nomina itu ada konkret, ada yang abstrak. Kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa penamaan kata benda itu kurang tepat karena kalau yang abstrak itu apakah benda atau tidak. Seperti contohnya algoritma. Algoritma itu benda atau tidak, kata benda atau tidak. Itu adalah nomina, masuk nomina juga, masuk kata benda sebenarnya. Sehingga sekarang lebih umum memberi istilahnya adalah nomina. Kemudian kalau bahasa Indonesia verba, verba. Kata kata eh, kata kerja sebenarnya bukan hanya kerja, tapi proses kejadian. Seperti misalnya mengembang. Itu kerja atau bukan ya mengembang itu ya. Nah, seperti itu ya. Eh, tapi memang kebanyakan kerja, jadi lebih umumnya verba sekarang. Kemudian ada adjektiva, kata sifat, yang menunjukkan warna, menunjukkan usia, adverb, eh, yang menunjukkan dan seterusnya. Ini udah sangat-sangat lama ya. Eh, eh, Pengelompokan ini atau pengklasifikasian ini udah lama jenis ini udah lama itu lama banget masih sebelum Masehi. Ya, dan kemudian kalau yang tertutup ada preposition bahasa Inggrisnya ini on, under dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kemudian di dalam natural language processing NLP atau juga text mining di dalam untuk komputasi itu jenis kata itu kemudian dibuat tag setnya, himpunan tagnya, himpunan jenis kata atau juga singkatannya gitu ya, jenis kata.
yang tentunya digunakan terutama untuk komputasi. Kalau tadi adalah untuk ilmu bahasa ya, kemudian oleh komputasi itu dibuat macam-macam, ada yang tahun 82, ada yang membuat 87 tak, tak itu maksudnya ini tak, ada determiner, ada seperti tadi nomina, nomina itu ada macam-macam, nomina yang single, plural, dan lain-lain banyak banget ya. Ada yang verb, yang past tense ya, ada sampai 87, atau yang lebih baru lagi 45 atau 97 dan lain-lain. Tapi intinya adalah jenis kata yang itu dasarnya itu adalah udah mulai sejak awal Masehi ya, bukan hanya zaman tahun 50-an atau tahun berapa, tapi sejak Masehi, awal Masehi. Ya, post tagging ini adalah proses menentukan kelas. Ya, kelasnya itu adalah jenis kata seperti tadi yang di whiteboard tadi. Jadi inputnya itu adalah sequence. Ya, inputnya adalah sequence, rangkaian kata, dan kelasnya, himpunan kelas, atau himpunan tag. Jadi ini seperti klasifikasi. Ini adalah, pada intinya adalah klasifikasi. Tapi klasifikasinya adalah satu ke satu. Contohnya seperti ini. The kelasnya apa? Yang kelasnya udah ditentukan. Apa saja kelasnya. Ini adalah artinya kalian klasifikasi ya. Tapi klasifikasi satu ke satu. Dari sequence ke sequence yang udah nyambung dari satu token di input di rangkaian kata-kata ke jenis kata. Seperti ini, ini adalah outputnya adalah ini, jenis katanya cat adalah ini. Nah, sekali lagi di sini itu tergantung dari konteksnya. Yang mungkin sebuah kata itu mempunyai jenis kata yang berbeda. Meskipun ada banyak juga kata yang tidak tergantung konteks. Ya, contohnya kata kalau nama ya. Jadi seperti misalkan Jakarta. Bukan kalau Jakarta mungkin bisa berbeda. Mungkin kata yang tidak umum ya. Misalkan maksudnya yang spesifik ya. Seperti misalkan Soreang. Ya, Soreang itu ya nama kata kata nomina gitu. Seperti misalkan contoh seperti itu. Ya, tantangannya adalah untuk post tagging itu postnya itu bisa ambiguous. Ada bisa lebih dari satu. Bisa lebih dari satu. Seperti misalkan book. Ya, book. Eh, contohnya kalau konteksnya book that flight, book itu adalah verb. Tapi book itu sebenarnya kalau kita lihat di kamus bisa juga noun, yaitu buku yang mungkin lebih sering. Ya, bagaimana menentukan yang tepat? Ini bahwa ini bukan, ini book itu adalah ini apa? Verb bukan noun. Ya, em, ya seberapa sulit post tag ini? Ya, ya jadi ada atau hanya 11,5%-an kata di dalam teks bahasa Inggris yang unik tipenya. Ya, kita lihat di sini, maksudnya di dalam teks sebuah buku misalkan, atau kalau kita lihat hanya 11%-an. Kalau di kata-kata itu sendiri, ya sebuah kata yang tidak ambiguus artinya udah pasti bahwa sore yang itu adalah kata benda dan lain-lain itu sebanyak ini ada banyak. Yang ambisius 2 sampai 7 tabs adalah sebanyak ini, di mana perinciannya adalah ada yang 2 tabs banyak, yang kalau 3 tabs itu maksudnya jenis kata ya, kalau apa jenis kata atau rincian jenis kata sebetulnya. Oke. Termasuk yang 7 tabs. Jadi seperti misalkan kata still itu bisa sampai 7 tabs. Maaf, 7 tabs itu apa? Ya seperti itu ya.
bukan hanya sense ya, bukan pengertian tapi bisa maksudnya tak itu misalkan eh, ini apa eh, pengertiannya sama tapi taknya beda. Jadi seperti misalkan ada verb yang jenis apa sama verb jenis apa karena tak itu bisa macam-macam. Saya back dulu, back dulu, back sini aja. Karena tak itu bisa macam-macam, bisa ini bisa VB, VBD misalkan gitu ya. Artinya di text mining NLP itu tak itu bisa lebih detail, lebih terperinci bukan hanya nomina, verba, kemudian adjektiva dan lain-lain. Oke, kemudian contoh di dalam bahasa Indonesia ini seperti ini, ada bisa. Kemudian menentukan yang tepat bisa bagaimana, yaitu dilihat dari konteksnya. Ya. Kemudian metode untuk post tagging dalam salah satu sudut pandang itu bisa dilihat dengan tiga cara. Yang pertama adalah rule based, yaitu top down. Yaitu artinya apa? Artinya tentukan aturan-aturan atau rule. Rule itu misalkan gini, misalkan em, kalau rule itu adalah misalkan eh, sebelumnya kata apa the misalkan kalau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia sebuah. Nah, maka berikutnya ya katakanlah mungkin pasti barangkali pasti ini apa pasti kata benda misalkan gitu karena sebuah itu tidak mungkin kata kerja misalkan atau menggunakan tagger yang stokastik. Stokastik itu artinya probabilistik. Ya, yaitu dengan bottom up, yaitu dengan melihat dari training datanya. Kemudian dilakukan proses training, yaitu artinya ada proses belajar, proses learning. Proses learning itu nanti ada baik itu deep learning maupun yang bukan deep learning. Ya. Kemudian kalau transformation tag, transformation distagger itu gabungan dari keduanya, yaitu menggunakan rule digabungkan dengan menggunakan learning. Ya. Kemudian kalau rule ya kita punya rule aja. If misalkan rule itu bisa misalkan gini. Kalau dia berakhiran shan kalau bahasa Inggris atau man gitu, maka itu kata benda. Ya, seperti generation, mungkin development. Ya, dari patternnya, dari pattern katanya. Kalau mempunyai pattern akhiran shan, akhiran man, misalkan rule-nya untuk bahasa Inggris, maka itu kata benda. Misalkan seperti itu. Ya, jadi yang berakhiran shan atau man. Ya, seperti contohnya adalah seperti ini. Eh, the presentation highlight seperti itu. Jadi outputnya adalah kalau the determiner, kemudian presentation, presentation misalkan noun, kemudian highlighted mungkin pakai seperti itu ya. Jadi ada sebagian ada patternnya dan lain-lain, ada rule-nya. Eh, apa? Ini adalah contoh kalau yang rule based yaitu yang top down ya. Top down itu artinya kita membuat rule-nya diterapkan di data. Kalau transformation base ya ini sudah ditetapkan sebelumnya menggunakan ini apa em, sama seperti yang tadi rules ya. Kemudian di sini juga menggunakan proses learning ya. Ini contohnya adalah seperti ini ya. Ya, di transformation seperti itu, misalkan kalau case yang tadinya verb menjadi noun karena dia diikuti dengan the atau mengikuti the ya.
Jadi rule-nya itu adalah this, tapi kemudian diikuti the, misalkan seperti contohnya seperti itu. Oke, kita kemudian statistical post tagging. Statistical post tagging tadi, stokastik tadi, ini adalah sequence model, dan sequence model itu em, yang mungkin atau di sini dalam hal ini bisa yang statistikal, artinya bukan deep learning, yaitu salah satunya dengan hidden Markov model atau diperbaiki dengan kemudian lebih lanjutnya lagi dengan CRF, conditional random field. Ya, di sini ada proses learning atau training. Eh, apa? Jadi ini adalah learning, tapi learning yang sequence. Ya, oke. Nah, salah satunya tadi adalah yang sequence model, tapi yang bukan deep learning adalah HMM. Dasarnya adalah HMM, kemudian diperbaiki menjadi CRF. Di mana di sini ada em, hidden Markov model. Ada yang hidden-nya, di mana hidden itu artinya kebalikannya ada yang bisa diobservasi. Diobservasi itu maksudnya bisa dilihat. Dilihat itu contohnya misalkan adalah ini kata, bisa dilihat. Hidden-nya itu adalah jenis katanya. Ini kan apa jenis katanya? Kan hidden. Ya, kita mencari yang hidden-nya dengan apa yang disebut dengan emit. Jadi dengan proses probabilistik. Nanti ada beberapa ini apa beberapa note atau bukan hanya note tapi ada beberapa hal di sini ya. Ya kita lihat contohnya di sini. Jadi ini adalah udah dibuat ininya. Ini adalah seperti ini. Dan kita dari data training ya kita tahu bahwa misalkan Y itu adalah observation symbol, yaitu seperti rangkaian kata-kata. Ya, ini rangkaian kata-kata. Seperti misalkan saya pergi ke pasar. Kemudian ini adalah misalkan adalah jenis katanya. Ini jenis katanya di sini. Jadi kata-kata itu di sini seperti ini. Jenis kata itu ada kata benda, kata kerja, kata keterangan, misalkan seperti itu ya. Setelah kata benda ke kata kerja itu probabilitasnya berapa? Setelah kata kerja ke kata yang lain probabilitasnya berapa? Jadi seperti misalkan contohnya ini aja. Ini misalkan kata benda. Kata benda ke kata kerja probabilitasnya berapa? Apa tadi ya ini kerja ya. Kata kerja ke kata keterangan probabilitasnya berapa? Keluar di sini dan di sini 21 dan dua-duanya gimana ya? Nah, dua-duanya nggak kelihatannya. Jadi keluarnya 100% dibaginya kemana saja? Ya, hmm, oke. Seperti misalkan seperti ini. Ya, seperti di sini. Ada noun, ada verb. Ini adalah kata-kata ya, jenis katanya. Kemudian ini adalah jenis kata benda, jenis kata kerja, nomina, verba. Ini adalah kata-kata di dalam nomina, kata-kata di dalam verba. Yang misalkan contohnya di sini sama. Deal, di sini ada deal. Fail, di sini ada fail. Talk, di sini ada talk. Jadi deal itu mungkin noun, deal itu mungkin verba. Fail itu mungkin nomina, fail itu mungkin verba. Talk itu mungkin nomina, talk itu mungkin verba. Di sini apa nomina itu bisa deal, bisa fail, bisa talk, atau bisa yang lain-lain. Ya, Eh, berapa persentasenya tadi? Biasanya misalkan ini 100%, ini contohnya aja. Ya sampai 100%. Ini deal, ini fail, ini talk, ini ada berapa kemungkinannya.
Nah, biasanya 100%, ini nggak sampai 100%. Kemudian dari non, ya, non itu kalau setelah non itu verb itu 60%. Setelah non, non lagi itu 40%. Ya, atau awalnya, kata-kata di awal itu biasanya non dulu, 80%. Ada juga di awal rangkaian kata-kata itu 20% verbal. Ya, setelah verb, kemudian biasanya nomina, 80%. Tapi kadang-kadang ini, apa, dari verb-verb lagi bisa juga 20%. Ini adalah seperti ini ya, apa ininya ya, presentasinya. Ya. Presentasinya ini didapatkan dari mana? Yaitu dari proses learning, ya, proses dari data, ya, bukan dari rule, bukan dari ahli, maksudnya rule itu ahli. Ya, kalau kita gambarkan di sini ada yang disebut dengan matrik transisi dan matriks emisi. Matrik transisi di sini dari non ke non, from non to non. Dari start dulu, start ke non. Start ke verb. Start itu maksudnya awal awal mula kata ya, awal mula rangkaian kata atau awal mula sebuah kalimat. Dari noun ke noun, dari noun ke verb, dari verb ke noun, dari verb ke verb, dari verb ke verb. Kita perhatikan di sini ya, hidden Markov model itu ada seperti ini. Yang sebenarnya kalau kita menggunakan RNN, Recurrent Neural Network, itu ininya penggambarannya jauh lebih sederhana ya. Dan jauh lebih bisa dikembangkan daripada hidden Markov model. Ini adalah transisi, kemudian emisi. Ya, noun yang deal fail talks, noun yang deal fail talks, verb yang deal fail talk. Ya, seperti itu. Ya, ini didapatkan dari em, proses learning ya, angka-angkanya, atau artinya didapatkan dari sebuah korpus. Mengapa dapat angka ini, dapat angka ini, dapat angka ini, dapat semuanya dari korpus. Kemudian misalkan kita mau post tagging ini, deal fail, deal talks fail. Deal itu N atau V. Kemudian talks itu N atau V. Fail itu N atau V. Deal itu bisa non, deal itu bisa V. Dan semuanya, tiga-tiganya. Dan contohnya semuanya, tiga-tiganya semua bisa non, bisa V ya. Nah, kita lihat dari ini, eh, dari probabilitas ini ya. Dari probabilitas transisi dan emisi. Yang disebut dengan algoritma Peter V. Jadi ini ada non atau V. Deal, talks, fail. Start pertama. Kalau start pertama itu kemungkinannya adalah 80% itu adalah non. Artinya deal itu kemungkinan besar non dia. Tapi kita lihat. Deal itu di sini 20% nonnya. Keberadaan secara umum tidak dari urutan kata-kata, tapi dari deal itu sendiri secara tanpa konteks itu adalah 0,2, sedangkan di sini 0,3. Ya, oleh karena itu dikalikan dari sini, yang dari transmisi dan dari emisi dikalikan, ya 0,8 kali 0,2 0,16. Ini 0,06. Ya, lanjut. Ini 0,16, ini 0,06. Ya. Kemudian kalau ini non, maksudnya non ya.
Ya, kemudian non ke non lagi, ini non ya, di sini depan atas itu non. Dari non ke non lagi. Berapa? 0,4. Ya, 0,4 ya, 0 ke non ya. Ini 0,4. Kemudian kalau dari verb ke non, ya, verb ke non, 0,8. Kemudian kalau dari yang ini non, talks itu sebagai non, 0,2. Ya, kemudian dikalikan. Nah, 0,16 dikalikan dibandingkan dengan ini. Ya, ya artinya apa? Kita lihat ini lebih besar. Ya, ini lebih besar. Ini yang seperti ini ya. Dan seterusnya. Ya, kemudian sampai akhir kita sampai akhir yang paling besar itu adalah ini. Ya, paling besar ini artinya di sini fail itu adalah di sini. Yang eh, kemudian ini jalurnya itu adalah dari sini. Ini itu didapatkannya dari sini. Ini itu didapatkan dari sini. Ya, seperti itu. Ya, jadi di sini adalah noun, non, ini non ya di sini non. Kalau di sini adalah verb. Ya, jadi ini non dengan non di sini cari yang besarnya, non verb dengan verb dicari yang besarnya. Seperti itu. Oke, ini salah satu cara yang bukan deep learning. Tapi kalau deep learning salah satunya dengan RNN. Oke, ada satu library atau toolkit yaitu NLTK, Natural Language Toolkit. Kita bisa pakai yaitu dengan mengimport library NLTK dengan mengimport post tag. Ya, kita bisa memperlihatkan langsung post tag-nya apa. Nah, didapatkan misalkan teksnya ini apa kalimatnya NLTK is powerful library for natural language processing. Ya, dengan NLTK tadi langsung didapatkan aja NLTK itu adalah NNP, S itu adalah VPZ, itu adalah DT, powerful adalah CC dan seterusnya. Jadi adalah dari text setnya itu. Atau bisa menggunakan spicy, ya pada prinsipnya sama. Ya, itu seperti itu. Kemudian keuntungan dari post tagging ada beberapa keuntungan. Jadi bisa simplification ya. Simplification itu artinya kalau kan kata itu jenisnya banyak ya. Seperti ini saya back ya, back ya di sini ya, back di sini ya. Di sini kan ada sama-sama ini ada NN, NN kan kalau di sini eh, NLTK is powerful library. Tapi kalau dari sequence dari post kan hanya sequence-nya hanya dari post dari text setnya aja kan ya. Seperti itu ya. Kemudian untuk keperluan information retrieval itu search engine ya pada prinsipnya. Hmm, untuk keperluan misalkan indexing, untuk name entity recognition, misalkan name entity recognition itu namanya entity itu pasti name, pasti noun, maaf ya, pasti noun. Jadi verb itu nggak mungkin entitas ya. Jadi kalau kita tadi di name entity recognition ada yes atau no, yes entitas atau no entitas, yang yes itu pasti no, nominal. Kemudian dari sintaktik parsing itu misalkan membuat frase, ya frase itu seperti misalkan ini apa post tagging itu frase satu kesatuan atau seperti misalkan laptop baru itu satu kesatuan ya. Bagaimana satu kesatuan itu artinya kita misalkan non freeze seperti laptop baru. Laptop baru itu kan laptop. Artinya induknya atau yang kata yang penting itu adalah non.
Ya, jadi seperti mungkin saya secara singkat. Jadi seperti misalkan laptop baru. Ini adalah noun, ini kata sifat. Ini sendiri adalah frase, frase nomina. Frase nomina itu artinya ada nominanya. Ya, ya seperti itu. Ya, jadi frase nomina itu adalah ada kata nominanya. Sehingga kita perlu ada post tagging bisa membantu seperti itu. Kemudian untuk kelemahannya sendiri adalah ya tantangannya adalah disambiguity yang membuat sulit, kemudian istilah idiom yang tidak mengikuti grammar standar atau kalau di training belum ada ini kata tersebut. Kemudian domain independence artinya sebuah kata itu mungkin untuk di computing dengan di kedokteran mungkin kata yang sama tapi mungkin bisa berbeda ininya pengertian dan kemudian jenis katanya. Ya saya kira seperti itu untuk post tagging. Mungkin ada pertanyaan. Silakan ada pertanyaan. Ya kalau nggak ada kita lanjutkan. Eh, Sekilas post tagging dulu diulangi sedikit sekilas. Kemudian dasar name entity recognition. Ya, post tagging itu seperti tadi udah dibahas itu udah sejak lama banget ya. Yang awal Masehi, meskipun dulu masih sederhana seperti ini, ada beberapa, tapi sampai sekarang masih ya. Yang kategori ini ada nomina, verba, pronoun dan seterusnya masih relevan untuk NLP sekarang. Meskipun kemudian diperdetil menjadi takset-takset yang detail itu. Tadi ada yang close, ada yang open. Close itu dikatakan juga sebagai fungsi, kata fungsi yang maksudnya close itu jumlahnya sedikit dan tidak nambah atau nambahnya dikit. Seperti untuk kata ganti, ya nambah-nambah dikit lah saya dengan apalah misalkan gua atau apa, tapi nambahnya dikit ya. Dan lain-lain. Kemudian open itu biasanya adalah kontennya. Kalau kita membahas tentang text mining itu kadang disebut di sini kebanyakan untuk stop word itu adalah dari sini yang tidak begitu mempengaruhi maknanya. Kalau konten lebih mempengaruhi maknanya dan lebih banyak jumlahnya. Termasuk juga ada variasi-variasinya. Misalkan gitu ada variasi-variasinya. Ya, open atau konten itu, ini ada open atau konten, ini ada close. Ini dibagi secara umumnya adalah noun itu bisa proper, noun, ada common noun. Proper itu seperti nama-nama orang, nama-nama yang lain-lain, proper noun. Ya, ya name entity, entitas bernama pada prinsipnya adalah kebanyakan adalah proper noun. Kemudian common noun, kata-kata nomina yang banyak seperti cat, kucing, itu adalah common noun. Tapi kalau kucing mempunyai nama kucing seperti misalkan Blacky itu masuk di sini. Kucing yang namanya Blacky itu di sini. Janet, nama orang Janet, tapi manusia, human di sini. Atau woman di sini. Ya, kemudian verb itu bisa mean, bisa auxiliary, kemudian adjective dan lain-lain. Kalau close word atau function ini ada beberapa. Part of speech tagging artinya mengassign part of speech yang sesuai. Book di dalam konteks book that flight itu adalah verba. Hand me that book artinya buku di sini ini adalah nomina. Jadi bagaimana melabelin ini atau mengassign ini atau mengklasifikasi kita book di dalam konteksnya. Ya ini bisa dilihat seperti ini ya. Tadi kita membahas tentang
HMM, Hidden Markov Model. Hidden Markov Model pada prinsipnya juga seperti ini sebenarnya, yaitu di sini ada sequence, ya, input. Ini adalah sequence output. Ini setiap kata atau token, lebih umumnya lagi, itu ada dipasangkan. Jadi many to many, tapi many to many-nya itu artinya ini one to one. Ya, satu persatu di sini. Ini sequence, ini sequence. Oleh karena itu disebut dengan sequence labeling. Ya, meskipun pakai HMM tadi, modelnya berupa HMM, ini pada prinsipnya adalah seperti ini. Tapi kalau kita memandang ini misalkan part of speech tagger-nya atau sequence modelnya di sini adalah RNN, itu lebih sederhana lagi karena ini hanya hidden layer, hidden layer, hidden layer, hidden layer, hidden layer. Oke, kita lanjut. Ya, tag set tadi ada tag set, artinya dari jenis kata, kemudian jadi seperti misalkan FOSS set, ini seperti itu ya sebenarnya. Tapi ini kalau di NLP, Natural Language Processing, atau mungkin di text mining, itu lebih umum dikatakan text set. Artinya lebih detail lagi daripada part of speech yang dasarnya. Ada sebuah proyek penelitian yang disebut dengan universal dependencies. Mereka membuat ini menjadi beberapa. Ada juga yang bahasa Indonesia ya. Ya, ada bahasa Indonesia. Bentar saya lihat. Ya, ya. Ya, di bahasa Indonesia juga ada ya di sini di INACL. INACL itu adalah Asosiasi Komputasional Linguistik untuk Indonesia ya, orang Indonesia di Indonesia ya, atau bahasa Indonesia ini ya, Masyarakat Linguistik Komputasional Indonesia, di mana TELIU termasuk salah satu yang aktif di sini. Nah, di sini ada kata konten, itu apa saja, nominal, kodenya, tagsetnya, contohnya, penjelasannya, dan seterusnya. Kita lanjutkan. Oke, di sini ada tagsetnya untuk dari proyek penelitian ini. Dari proyek penelitian ini ada tagnya, ada deskripsinya, ada contohnya. Yang open, yang close, yang lain-lain ya. Ya, ini bagaimana mentak sebuah kalimat bahasa Inggris. Ini adalah yang hitam itu adalah bahasa Inggris. Kata-kata, rangkaian kata-kata yang dari kalimat dalam bahasa Inggris diakhiri dengan titik misalkan, kemudian ditak, dikasih klasifikasi. Kelasnya adalah yang tadi tag set. Ya, mengapa part of speech tagging itu perlu? Karena untuk parsing, machine translation, dan lain-lainnya. Jadi machine translation itu seperti misalkan urutan, misalkan dari bahasa Inggris, bahasa Spanyol ke bahasa Inggris. Nanti terjemahnya mirip, maksudnya bisa, tapi yang lebih cocok artinya apa ya? Seperti misalkan mengurut dari kata sifat dan kata benda, seperti itu misalkan ya. Seperti tadi contohnya yang kita udah tadi. Atau untuk linguistik, kita belajar jenis kata untuk belajar bahasa. Hmm. Ya, kemudian untuk yang lain-lain, termasuk untuk kesamaan atau perbedaan dalam sebuah kalimat, misalkan. Nah, kemudian seberapa sulit, ya banyak yang sebenarnya, atau relatif sedikit sebenarnya jenisnya yang ambigu. Ambigu itu misalkan lebih dari satu kata. Seperti contohnya back itu bisa adjektif, back itu bisa noun, back itu bisa verb.
Tapi 85% sebenarnya unambigu. Tapi yang 15% jenis kata apa itu banyak ya, ini banyak muncul. Ya, kemudian akurasinya berapa? 97%. 97% itu sangat-sangat tinggi ya, dan bahkan tidak berubah 10 tahun terakhir. Ini meskipun juga ada yang bukan deep learning atau belum deep learning, diperbaiki lagi. Kemudian bahkan deep learning state of the art-nya pakai pre-training. Kemudian human itu hampir sama 97%. Jadi udah seperti mentok ya. Maksudnya artinya juga dari sudut pandang lain relatif gampang itu ya. Relatif gampang dilakukan ya sehingga bisa mentok sampai sini yang artinya sebelum di planning aja sudah bisa. Tapi apa baseline-nya itu sebenarnya 92% ya. 29% itu apa? Em, Baseline itu apa yang dimaksud dengan baseline? Baseline itu adalah sebuah metode yang gampang. Ya, sebuah metode yang sangat gampang bahkan di sini. Ini 92% atau sangat sederhana. Yaitu metode yang mungkin sangat bodoh ya, jadi, atau paling bodoh, paling sederhana. Ya, paling sederhana itu gimana? Yaitu yang paling banyak muncul. Misalkan ada kata apa? Kata how. Kita lihat di dalam sebuah korpus, how itu kebanyakan apa sih ininya, jenis katanya? Ya udah ngikutin itu aja. Many itu jenis katanya apa? Kita lihat aja di dalam korpus. Kebanyakan apa sih jenis kata untuk many? Kata tax itu jenis katanya apa? Ya kita lihat aja di korpus. Kebanyakan apa? Udah kita pakai itu aja. Yaitu most frequent class baseline. Itu most frequent class. Kelasnya yang masih paling paling mungkin apa? Itu udah 92%. Artinya tanpa harus pakai hidden Markov model, tanpa harus pakai BERT, tanpa harus pakai rule base-nya orang yang ahli, itu udah 92%. Ya, artinya kalau menggunakan metode itu harus lebih dari 92% dan itu dicapai menjadi 97% dan itu dicapai oleh udah sejak cukup lama ya. Ya, jadi juga di samping ini juga karena sebagian mudah karena tidak ambigu. Sebuah kata itu pasti jenis katanya itu. Ya, mungkin seperti itu. Ya, jadi ini apa? Sumber dari post tagging seperti misalkan kata sebelumnya, ya, atau kata tetangganya, ya. Jadi probabilitas kata sebelumnya dan kata tetangganya, bukan sebelumnya, apa prior probability maaf ya. Prior probability itu kalau will itu biasanya apa di dalam korpus, ya. Real probability itu mestinya bukan conditional probability. Ya, will itu biasanya aux. Ya udah pakai aja aux adalah will itu biasanya adalah aux ya, auxiliary. Kalau atau kata sebelumnya atau pattern atau bentuk kata itu ada kalau ada n-nya, ada li-nya, ada caption-nya, ya. Maksudnya caption itu depannya kalau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia huruf depannya. Ya, kemudian yang standar untuk post tagging itu adalah untuk ya, sequence tadi, yaitu Markov model, CRF, RNN, transformer, atau BERT. Itu hampir sama 97% untuk bahasa Inggris untuk yang macam-macam ini. Ya, oke, mungkin seperti itu. Misalkan ada pertanyaan, sambil kita tuntaskan untuk name entity recognition. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Ini masih post tagging, name entity recognition kita secara singkat aja. Oke, name entity recognition. Apa itu name entity?
Name entity itu kalau dari kita lihat dari ininya jenis-jenisnya, ya name entity itu biasanya adalah proper name. Ya, proper name itu adalah ya nama orang, nama lokasi, nama organisasi, nama ini apa geopolitical entity, nama maksudnya provinsi atau apa gitu ya. Ya, biasanya bisa lebih dari satu kata. Seperti ini dua kata, ini dua kata, ini tiga kata ya. Ya, tapi juga name entity itu diperluas pengertiannya, kita perluas, bukan hanya apa, misalkan tanggal, waktu dan harga. Ya, pada prinsipnya name entity itu ada dua task, dua pekerjaan, yaitu mana name entity yang termasuk proper name. Ya, jadi span-nya artinya bisa lebih dari satu token ya. Jadi antara kata apa seperti tadi kita bicarakan, seperti misalkan eh, Telkom University, span itu dua kata misalkan. Kemudian yang kedua adalah bukan hanya name entity atau bukan, tapi jenis name entity, misalkan person, location dan lain-lain. Jadi span pertama, efek yang pertama span mana token-token yang termasuk proper name, kemudian jenisnya. Kalau yang pertama adalah ini span-nya, artinya ini dan ini sendiri, atau ini dan ini dan ini, MR dan Korps, dan titik, tim dan Wagner, United sendiri, UAL dan Korps, dan titik. Ini adalah span, baik ya. Kemudian tipenya, kedua tipenya. Nah, tipenya adalah organisasi atau time, ya, atau money, ya. Dan baik ini antara dua ini bisa dipisahkan. Kita cari ini dulu, entitas atau bukan, name entity atau bukan, kedua name entity jenis apa. Oke, mengapa perlu name entity recognition? Karena ada beberapa keperluan, misalkan untuk analisis sentimen, misalkan ini review atau sentimen customer itu biasanya terhadap perusahaan, terhadap person, terhadap produk, misalkan gitu ya, atau question answering. Misalkan pertanyaan itu biasanya tentang entitas, ibu kota Indonesia, misalkan siapa Menteri Perdagangan Indonesia, seperti itu misalkan gitu ya, dan seterusnya. Kemudian information extraction, ya, mengekstrak fakta-fakta entitas ya, jadi diekstrak. Ini akan kita pelajari nanti ada information extraction di pertemuan sendiri. Kemudian mengapa name entity recognition itu sulit? Karena pertama segmentation. Segmentation itu tadi yang span tadi, ya, yaitu saya back ya seperti ini misalkan ini jadi satu, dan ini ada yang ini ya, contoh yang relatif sederhana, yang bagaimana kalau entitas kemudian nyambung dengan entitas yang lain, nyambung dengan entitas yang lain. Ya, oke. Kemudian yang kedua adalah ambiguity. Ambiguity itu adalah ini adalah Washington itu adalah person. Washington dilahirkan eh, ini ya apa into slavery itu di dalam atau waktu perbudakan ya, seperti itu ya. Jadi nama orang. Kalau Washington ini adalah organisasi, nama organisasi Washington itu adalah nama lokasi kota misalkan. Washington itu jenis lain lagi ya. Jadi ada ambiguity seperti di kita ya. Nama pahlawan jadi nama jalan, jadi nama airport dan lain-lain ya. Itu adalah sama entity yang berbeda. Kemudian taggingnya gimana? Seperti tadi kita udah bicarakan, itu adalah ada yes dan no. Em, Kemudian nanti ada B, I, O. Jadi tadi ada no itu adalah O, kalau yes
itu yes mulai dengan yes lanjutan itu adalah begin sama in atau ya in ya. Ini adalah yes yang lanjutannya. Misalnya adalah seperti ini. eh, ya Jane itu adalah yes yang mulai, tapi dia adalah person jenisnya. Villaneu itu adalah yes yang yang lanjutan, dia adalah person of itu no atau o outside misalkan ya. United itu adalah mulai, yes lanjut, yes lanjut. Bukan, no, no, yes mulai, no, no. Jadi ulangi lagi bahwa tagging itu adalah per token. Jadi one to one tadi yang sequence labeling. Ya, jadi taggingnya, kelasnya tadi kita diskusikan di awal. Ini adalah yes, yang ini yes begin, yes inside, yang no atau outside. Ya, sebenarnya ada variasi dari ya kalau I dan O saja bisa juga ya I dan O, tapi ini kan tidak bisa membandingkan atau tidak bisa ini ya. Kalau yes dan no aja tidak bisa tahu seperti tadi ada eh, ide dari kalian kan yang seperti ini, tapi ini tidak bisa artinya tidak bisa tahu bahwa ini satu kesatuan. Lebih kompleks lagi ada tambah B-nya. Ini tahu ini satu kesatuan. Atau tambah lagi ada B I O tambah E S. Ya. N-nya ada inside N-nya ya, tapi pada S itu misalkan single gitu, tapi pada prinsipnya yang paling populer adalah ini karena semakin kompleks di sini memang untuk beberapa kondisi udah lebih bagus di sini tapi tidak signifikan, hanya kompleksitas computingnya jauh lebih kompleks di sini sehingga kebanyakan menggunakan ini. Oke. Name entity recognition bisa hidden Markov model kita bisa bicarakan. CRF itu perbaikan dari hidden Markov model atau menggunakan sequence model yang neural seperti RNN transformer atau bahkan yang retraining large language model seperti BERT dan lain-lain. Oke, seperti itu. Sebelum sambil presensi mungkin ada pertanyaan. Ya, kita presensi ya. Saya matiin ininya, rekamannya.